Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton semua sehat ya. Sehat. Dan gunakanlah kesehatan itu meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan ilmu ya. Salah satunya dengan menjadi YouTuber ya. Saya tadi barusan melihat video Baim waktu dia ke Langkawi menyaksikan atau memenuhi janji mendatangi temannya artis Malaysia Jannah itu nikah di Langkawi. Rupanya dia salah informasi, tiba di KL itu Kuala Lumpur dan masih naik pesawat 1,5 jam ke Langkawi. Dan ada keharuan ketika di Langkawi diantar seorang supir, Pak Dino kalau nggak salah namanya itu, 37 tahun jadi supir. Dan yang menarik adalah ketika dia diminta oleh Baim waktu sampai di restoran yang katanya yang bagus di Cliff itu, beli jus orange juice itu 4 gelas ya, sama timnya Baim diminta untuk menebak berapa harga dari 1 gelas. Kata supir tadi, supir orang Malaysia yang sudah 37 tahun jadi supir itu, dan hari itu adalah pelanggan pertama di Bandara Langkawi itu adalah Baim Wong ya. Dan kalau dia nggak ada pelanggan pertama, dia akan puasa karena sebagai kepala keluarga, satu keluarga itu hanya mengharapkan dia bawa uang. Kalau dia bawa uang maka bisa makan, tapi kalau hari ini dia nggak bawa uang dan dia akan fasting, satu keluarga fasting untuk puasa. Luar biasa ya, di Malaysia itu juga ada orang yang susah. Mungkin lebih banyak di Indonesia orang susah. Masya Allah. Jadi itu pandangan-pandangan yang menarik, ada kejujuran, ada keharuan di vlognya Baim Wong ya, di vlognya Baim Wong. Dan ternyata setelah bayar billingnya itu ada 4 gelas itu 212 ringgit. Jadi 1 gelas itu ternyata bukan 20, bukan 80 atau 80 ringgit seperti dugaan dari Pak Dino supir itu, supir orang Malaysia itu. Tapi ternyata 212 ringgit. Jadi 1 gelas itu kata dia sekitar 50 ringgit. 1 ringgit itu kursinya berapa ya? Ini satu vlog yang menarik ya. Jadi tetap kekuatan Baim Wong itu pada sentuhan-sentuhan kemanusiaannya. Apalagi ketika dia akan berpisah dengan Pak Dino di Bandara Langkawi ya. Mungkin mau ke Jakarta atau mau ke KL lagi, dia memberikan satu tips ya, yang tentu membuat dia itu mungkin tidak akan terkenang ya. Sepanjang hidupnya seorang penumpang dari Indonesia namanya Tuan Baim itu, meskipun Baim bohongin bapak itu, disangkanya itu Baim Sondak, anak dari pemilik villa atau restoran Mekah tadi. Dan hanya ada Baim yang memberikan uang untuk memperbaiki AC mobilnya yang rusak ya. Dan kita lihat di akhir video itu ada gambar dari video, ada gambar yang dikirimkan oleh Pak Dino bahwa dia sudah memperbaiki AC yang rusak itu. Dari uang pemberian Baim yang memang sudah diwanti-wanti dia harus janji memperbaiki AC-nya dengan mengirimkan gambar AC yang diperbaiki. Inilah kekuatan Baim Wong ya, sebagai konten kreator. Dia di samping melakukan satu journey, perjalanan, dia juga tetap ya menemui manusia itu tetap hal yang penting dalam diri seorang konten kreator ya. Bukan hanya prank, bukan hanya flexing gitu, tapi bagaimana ada semangat berbagi ya. Ada semangat berbagi di dalam bulan, orang yang menyedekahkan, menginfakkan uangnya itu falahum saya lupa dicek lagi, nanti ngeceknya pakai ini ya, pakai kitab Al-Mu'jam ya. Saya kan lemah hafalan, saya umur 62 ya. Walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu kalau nggak lupa ya, kalau lupa tolong benerin. tadi ada yang komentar di video Baim itu, lain kali diapalin dulu, dipahami dulu ya. Sudahlah ya, saya kan bukan seorang ustadz. Kita apa yang saya ucapkan kalau dipahami 2,5%-nya itu lumayan lah ya. Jangan ditentu saya 100% menguasai ayat-ayat hadis itu ya. Itu
kelamaan nanti nggak jadi-jadi, karena satu hari sekarang saya punya target itu satu hari 30 video upload ya. Kemarin nggak tercapai, kemarin saya target 15 baru 11. Sekarang kita naikkan targetnya 30 video. Ini video yang kedua ya untuk hari ini, karena nanti insya Allah tanggal 29 Agustus kalau Allah izinkan, itu saya ulang tahun yang ke-62, tanggal 29 Agustus 2023 itu kira-kira video saya akan saya tasyakuri, akan saya saya bikin acara kecil tasyakur binimah video sampai tanggal 29 Agustus itu 10.000 ya, 10.000 video, dan itulah YouTuber yang paling produktif di semesta. Siapa? Yudi Pramuko itu. Ya saya itu. Makanya yang nonton saya itu jangan cuma nonton jadi YouTuber ya, dengan cara masing-masing ya. Untuk berbagi maksudnya. Saya belum bisa berbagi harta ya, tapi berbagi ilmu. Tapi saya sudah melakukan sesuatu dengan cara mengoptimalkan YouTube ini, kamera ini. Misalnya itu sumur ya, sumur Utsman bin Affan itu wakaf ya, wakaf sumur itu sudah kita bikin sumur bor itu ada 30 sumur ya. Uangnya dari siapa? Dari para donatur ya. Rencana saya mau bikin sumur itu sampai 1 juta ya. 1 juta sumur wakaf ya. Ikuti kedermawanan dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Sumur air, sedekah air. Kata Rasulullah, sedekah yang paling baik adalah air ya. Nah, ini ada 30 sudah ya. Sampai ke Lampung, sampai ke Garut, sampai ke Bandung, Sukabumi dan lain-lain ya, termasuk pesantren-pesantren. Ini yang pertama, tapi yang ini bukan bor ya. Ini gali. Supaya alam yang atau penjual kambing atau yang miara kambing sini, dia juga penggali sumur, punya penghasilan. Saya suruh gali 16 meter sudah keluar air. Jadi dari 30 sumur itu hanya ini yang bukan bor ya. Terus kemudian gerobaknya ada 31 gerobaknya kita kasih ke pedagang-pedagang ya. Itu karena dengan YouTube kita bisa banyak berbuat ya. Terus yang sekarang sedang berjalan adalah masjid sudah menghabiskan dana 350 juta. Uangnya dari para penonton. Sudah diresmikan lantai pertama. Lantai kedua kira-kira perlu 200 juta lagi. Menamai Masjid 6 Syuhada ya. Untuk memperingati perjuangan ya, 6 anak muda yang menjadi syahid ya. Ya kalau saya sih menjadi syahid dan masuk surga susah amat sih. Ada orang meragukan apa iya masuk surga, saya juga nggak tahu, tapi kan lebih baik kita berhusnudzon ke Allah, dia pasti masuk surga daripada kita sebut dia masuk neraka, orang kita juga nggak tahu. Udah masuk surga aja harapan kita kan punya hope, punya roja ya dalam hidup ini. Nama anak muda itu menjadi syahid ya dengan perjuangan yang mengawal gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dibunuh dengan cara yang kejam ya, dengan disiksa dulu dan dibunuh dengan 16 peluru di tubuh 6 mereka itu terbagi pada 6, satu tubuh itu tiga peluru ya. Yang bunuh pasti orang jahat. Siapa? Ya itu anggota polisi Polda Metro Jaya itu orang jahat yang bunuh itu, dan yang memerintahkan pembunuhan itu ya kan. Dan itu sudah bikin satu masjid ya, masjid 2 lantai, rencana 2 lantai, dan di atas tanah wakaf ya, 20. Jadi kita sudah punya dititipi Allah 3 tanah wakaf ya, 282 meter di sini. Semuanya karena video ya, karena saya sebagai konten kreator itu mencoba mengoptimalkan HP yang ada ini ya. HP ini enggak punya kamera, saya cuma kamera di ini dan ini apa ini pengeras suara dan juga tripodnya. Dan habis ini kita terus apa lagi ya, beras 10 ton beras untuk masyarakat sini. Uangnya dari donatur ya. Istilahnya minta-minta lah, kita sedekah lagi. Kalau Pak Embong kan dia punya uang karena punya perusahaan lah. Saya punya perusahaan apa? Kita dengan cara yang lain kita mengajak orang untuk berbuat baik ya. Bikin sumur, bikin gerobak dibagi-bagikan dan lain-lainnya. Jadi kembali ke Pak Embong itu, Baim tetap ini ya, tetap seorang konten kreator yang terbesar ya di semesta ya, yang dia didorong oleh perspektif Islam, oleh nilai-nilai Islam, oleh ruh jihad Islam untuk membantu sama untuk berbagi ya. Udah ya, sudah 9 menit, jangan lama-lama. Jadi ada video yang terakhir yang dia melangsungkan perjalanan di Langkawi atau memenuhi janjinya
Nah, janji itu juga bagian dari ajaran Islam, dia penuhi janjinya. Berarti dia berpahala di sisi Allah. Itulah yang pesan yang disampaikan oleh Baim, memenuhi janji. Ya. Dia menegakkan Islam, berdakwah lewat apa? Lewat ini, lewat YouTube kan. Gak harus jadi seorang ustadz dalam pengertian ceramah di ini kan, di tempat umum ya, tempat umum, di tempat ceramah di masjid. Baim kan bukan seorang dai dalam pengertian penceramah resmi seperti Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Itu memang ahli di bidang itu ya, di bidang penguasaan ilmu-ilmu Islam ya. Baim adalah bukan seorang penceramah dalam pengertian itu, tapi dia adalah seorang konten kreator yang terbesar di semesta. Udah di semesta aja, nggak usah di Indonesia. Susah amat sih memuji orang. Pengennya kok ngelihat orang tuh dari segi yang negatif. Biarin kita nobatkan Baim sebagai konten kreator yang terbesar di semesta. Ngapain kita mengagung-agungkan Mr. Beast yang non Muslim itu atau PewDiePie? Kita angkat aja Baim Wong untuk memberikan inspirasi dan membuka jalan-jalan baru, jalan kebaikan menuju alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.